perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. Tapi, perubahan tidak bisa dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dengan guru. Jangan menunggu aba-aba. Jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Merdeka Belajar, Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Salam belajar di mana saja. Buat pemirsa setia di channel Karya Nyata, semoga teman-teman para pendidik dan tenaga kependidikan serta para pelajar baik-baik semua. Terima kasih atas dukungannya untuk tetap membangun channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal penting yang harus disiapkan guru agar penerapan kurikulum 2022 berjalan dengan maksimal. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like dan share serta jangan lupa tombol notifikasinya agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Oke, selamat menyaksikan. Hal penting yang harus disiapkan guru agar penerapan kurikulum 2022 berjalan dengan maksimal. Kurikulum 2022 merupakan kurikulum baru yang sebelumnya telah diimplementasikan di 2.500 sekolah penggerak. Artinya kurikulum 2022 atau kurikulum prototipe ini telah melalui uji coba sebelum diterapkan. Banyak sekali perubahan antara kurikulum 2022 dengan kurikulum 2013, mulai dari regulasi tentang tunjangan sertifikasi, sistem belajar mengajar, perbedaan karakteristik di setiap jenjang, dan lain sebagainya. Belum lagi dengan guru yang memiliki kekurangan jam mengajar karena mata pelajaran yang memungkinkan sepi peminat. Perubahan-perubahan inilah yang kemudian menuntut guru agar dapat menyesuaikan dengan kurikulum prototipe ini. Melihat hal demikian, kiranya banyak guru merasakan dampak dari adanya kurikulum baru tersebut. Perlu adanya pemahaman yang komprehensif untuk guru agar kurikulum 2022 ini dapat dilaksanakan secara maksimal. Untuk itu terdapat beberapa hal yang mesti guru pahami sebelum menyelam menerapkan kurikulum 2022 di satuan pendidikan. Akan dijelaskan sebagai berikut. Regulasi sertifikasi guru di kurikulum 2022 terkait dengan sertifikasi guru pada kurikulum 2022. Sebelumnya telah dijelaskan oleh Kemendikbudristek. Dalam hal ini Kemendikbudristek menjelaskan melalui paparan tentang kebijakan kurikulum untuk pemulihan pembelajaran setelah pandemi. 1. Terkait dengan tunjangan profesi guru pada kurikulum 2022. Terjadi perubahan mata pelajaran dalam hal jam mata pelajaran yang dikurangi. Hampir semua mata pelajaran berkurang jamnya. Hal ini tentunya berdampak pada jam mengajar guru yang wajib 24 jam. Akan tetapi, baiknya adalah bagi guru yang sebelumnya mendapatkan tunjangan sertifikasi pada K13, akan tetap mendapatkan hak tersebut. 2. Implikasi dan mitigasinya masih di paparan yang sama. Dijelaskan pula bahwa jam mengajar mata pelajaran kelompok, alokasi beban mengajarnya tetap. Guru yang merasa beban mengajarnya berkurang, masih bisa memenuhi beban mengajar dengan cara menjadi koordinator proyek penguatan profil Pancasila. Jam mengajar guru 24 jam sesuai dengan paparan Kemendikbudristek tentang penyiapan guru dan tenaga kependidikan dalam penerapan kurikulum prototipe. Dijelaskan bahwa guru yang menerima tunjangan profesi akan tetap menerima tunjangan tersebut. Meskipun beban mengajar 24 jam guru berkurang sebagai implikasi pengurangan jam mengajar pada kurikulum 2022. Kemendikbud juga telah menyiapkan regulasi khusus untuk satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum 2022 agar hak-hak guru sebelumnya tidak berkurang. Penjelasan serupa telah disampaikan melalui putusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tentang program sekolah penggerak. Putusan ini salah satunya berisi tentang jam atau beban mengajar guru. Putusan tersebut menjelaskan guru yang berkurang beban mengajarnya akan diberikan tugas tambahan atau tugas tambahan lain yang terkait dengan pendidikan pada satuan pendidikan. Selain itu, dijelaskan pula bahwa guru yang masih saja kurang jam mengajarnya ketika telah melaksanakan tugas tambahan, maka tidak perlu khawatir, guru akan tetap diakui 24 jam mengajar. Karakteristik kurikulum 2022 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menjelaskan terkait beberapa karakteristik kurikulum prototipe di setiap jenjang. Dijelaskan melalui paparan kebijakan kurikulum untuk membantu pemulihan pembelajaran. 1. Karakteristik jenjang PAUD. Beberapa karakteristik pada jenjang PAUD di kurikulum 2022 adalah sebagai berikut. Belajar sambil bermain. Karakteristik kurikulum 2022 pada jenjang PAUD adalah bermain sebagai proses belajar yang utama. Karakteristik ini dihadirkan sebagai wujud karakter dari anak-anak di usia dini, yaitu bermain. Dengan demikian, pembelajaran pada jenjang PAUD hendaknya didesain dengan menyenangkan. Artinya anak-anak tidak banyak diberikan beban belajar, namun dibarengi dengan bermain. Penguatan literasi dini dan penanaman karakter pada kurikulum 2022 ini diperkuat. Langkah mitigasinya adalah melalui kegiatan bermain belajar berbasis buku bacaan anak.
Fase fondasi dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan anak. Dengan begitu anak akan memiliki kesiapan untuk bersekolah. Penguatan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berbasis proyek diberikan untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Penguatan profil pelajar Pancasila dapat dilakukan melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. 2. Karakteristik jenjang SD. Karakteristik pada jenjang SD tentunya berbeda dengan jenjang PAUD. Berikut karakteristik kurikulum 2022 yang ada di jenjang SD. Penggabungan mata pelajaran. Jika di kurikulum K13 mata pelajaran wajib terpecah-pecah, maka di kurikulum 2022 ini berbeda. Mata pelajaran IPA dan IPS akan digabungkan menjadi IPAS. Langkah ini dilakukan sebagai upaya penyederhanaan mata pelajaran. Bahasa Inggris menjadi mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran bahasa Inggris di kurikulum baru ini dinaikkan levelnya menjadi mata pelajaran pilihan. Satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk memasukkan mata pelajaran ini atau tidak tergantung dari kebijakan sekolah. 3. Karakteristik jenjang SMP. Pada jenjang SMP, mata pelajaran TIK atau sekarang dinamai dengan informatika menjadi mata pelajaran wajib. Mata pelajaran ini diwajibkan mengingat peserta didik akan memiliki tuntutan kemampuan teknologi di masa depan. Mata pelajaran informatika dapat diampu oleh guru yang mempunyai kualifikasi akademik sarjana atau sertifikat pendidik ilmu komputer atau informatika, atau bisa juga oleh guru-guru pemula, tidak harus berlatar belakang pendidikan informatika karena Kemendikbud juga akan menyiapkan panduannya. 4. Karakteristik jenjang SMA. Karakteristik pada jenjang SMA perubahannya cukup signifikan, mulai dari program peminatan, ketentuan untuk siswa kelas 10, dan ketentuan untuk kelas 11, dan 12. Program peminatan atau penjurusan pada kurikulum baru ini. Program peminatan ditiadakan. Diharapkan dengan peniadaan peminatan ini, siswa dapat bebas memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, dan cita-citanya ke depan. Ketentuan untuk siswa kelas 10. Pembelajaran pada siswa kelas 10 diarahkan untuk mempersiapkan diri dalam menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11 dan 12. Artinya mata pelajaran yang dipelajari akan sama halnya dengan jenjang SMP. Ketentuan untuk siswa kelas 11 dan 12. Ketika siswa berada di kelas 11 dan 12, barulah siswa akan mengikuti mata pelajaran dari kelompok wajib dan pilihan, dengan catatan disesuaikan dengan minat, bakat, dan aspirasinya. Syarat kelulusan di kurikulum baru ini berbeda. Siswa diwajibkan untuk menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan untuk jenjang SMA. 5. Karakteristik jenjang SMK. Beberapa perubahan di jenjang SMK juga terjadi akibat adanya kurikulum 2022. Berikut penjelasannya. Struktur mata pelajaran yang berubah. Struktur mata pelajaran wajib disederhanakan dengan hanya 2 kelompok mata pelajaran, yaitu mata pelajaran umum dan pilihan. Presentasi mata pelajaran kelompok kejuruan ditingkatkan, dari 60% ke 70%. Praktik kerja lapangan, PKL, menjadi mata pelajaran wajib. Durasi waktu untuk melaksanakan PKL pun diperpanjang. Siswa SMK akan menempuh PKL selama 6 bulan atau 1 semester. Kegiatan belajar mengajar. Perubahan kurikulum dari K13 ke kurikulum 2022 juga terjadi pada kegiatan belajar mengajar. Berikut perubahan-perubahan yang ada. 1. Ketentuan KI dan KD yang biasanya digunakan sebagai standar kompetensi lulusan, SKL, pada kurikulum 2022 ini ditiadakan. Jika di K13 menggunakan KI dan KD, maka di kurikulum 2022 ini berubah istilah menjadi elemen dan capaian pembelajaran. Guru tidak lagi dituntut untuk menganalisis dan mengurai, kemudian menurunkannya ke dalam bentuk indikator. Setelah guru menyusun indikator, selanjutnya guru juga harus membuat tujuan pembelajaran. 2. Penghapusan KKM dan ranking. Kriteria ketuntasan minimal, KKM, yang biasanya menjadi acuan untuk menentukan capaian belajar, pada kurikulum 2022 ditiadakan. Hasil belajar tidak lagi diukur dengan KKM yang sifatnya kuantitatif. Demikian juga dengan ranking kelas. Pada kurikulum prototipe ranking di kelas ini dihilangkan. Hal ini sejalan dengan pembelajaran konsep Merdeka Belajar. 3. Pembelajaran berbasis proyek. Kurikulum 2022 mengharuskan pembelajaran berbasis proyek di semua jenjang, mulai dari jenjang PAUD sampai dengan SMA SMK bahkan di SLB. Menurut informasi yang ada, pembelajaran berbasis proyek dilaksanakan minimal 2 kali dalam 1 tahun. Dengan demikian, siswa dituntut untuk menganalisa sampai membuat produk pada saat belajar. Fleksibilitas bagi pendidik. Kurikulum 2022 ini penerapannya cukup fleksibel. Artinya, guru dapat menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kondisi yang ada. Pembelajaran dapat dilaksanakan disesuaikan dengan kemampuan peserta didik dan disesuaikan dengan konteks muatan lokal. Dalam konsep Merdeka Belajar, guru diberikan keleluasaan untuk memilih metode atau pendekatan pembelajaran di kelas. Dengan demikian, guru dan peserta didik tidak lagi dibebani dengan keharusan penerapan pembelajaran seperti di kurikulum 2013.
Konsep Merdeka Belajar Kurikulum 2022 banyak menerapkan konsep Merdeka Belajar, terlihat pada keleluasaan bagi peserta didik dan pendidik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, KBM. Hal itu dibuktikan dengan adanya keleluasaan peserta didik di jenjang SMA dalam menentukan mata pelajaran yang disesuaikan dengan minat, bakat, dan aspirasinya. Selain itu, guru juga diberikan kebebasan dalam menentukan metode atau pendekatan pembelajaran. Salah satunya adalah guru tidak lagi diharuskan menggunakan pendekatan tematik pada pembelajaran jenjang PAUD dan SD. Dengan demikian pembelajaran akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat kepada kita semua dan selalu subscribe, like dan share agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Saya Ridwan Spede mengucapkan terima kasih atas dukungannya dan kebersamaan dalam channel Karya Nyata. Salam Merdeka Belajar, salam belajar di mana saja. Wassalam.